الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Dia mengumpamakan dirinya di sini adalah seperti domba, ya, seperti domba. Jadi Tuhan Yesus kami tidak pernah salah. Jadi ia tidak membuka mulutnya. Kenapa dia tidak membuka mulutnya? Bukan berarti dia tidak membuka mulutnya, tetapi dia tidak membantah. Ketika Raja Herodes menyalibkan, dia tidak membantah. Setelah kesalibkan, dia tidak membantah kok. Oke, baik. Jadi menurut Anda, Yesus tidak membuka mulut dan tidak membantah. Dia dibantai seperti anak domba di pembantaian. Betul Yesus dibantai ya? Seperti anak domba, betul? Bang, nggak usah ditanyakan lagi lah. Oke, betul. Nah, ngomong betul dulu baru ke Bang Juma. Artinya Tuhan Anda itu dibantai seperti dengerin lo moderator. Nanti habis ini baru Anda ngomong lagi sekali baru ke Bang Juma. Dengerin dulu. Berarti Anda setuju Tuhan Anda itu tidak membuka mulutnya, dia dibantai seperti binatang. Betul apa betul? Iya. Oke, betul. Oke, diam. Silakan Bang Juma. Tuhan dibantai seperti binatang. Silakan Bang Juma. Padahal dikatakan inilah anakku yang kukasihi. Bagaimana mungkin anak dikasihi diserahkan untuk dibantai? Dasar. Sekarang tadi Anda melakukan kebohongan di dalam Yesaya 53 nomor 5 dengan mengatakan original teksnya bukan kata diremukkan di situ. Itulah tabiat kalian, berdusta, penipu dan penyesat. Yang ada di sana itu kata daka. Daka itu artinya meremukkan atau remuk atau hancur lebur. Diremukkan, diinjak-injak, dipijak-pijak. Itu yang dimaksud daka. Original teksnya begitu, manuskrip tertuanya itu mengatakan itu. Jangan kau berdusta di sini. Kemudian Anda mengambil data nomor 7. Dia dianiaya, tetapi ia membiarkan dirinya ditindas. Bagaimana Anda mengatakan dirinya ditindas? Di dalam Matius 26, Yesus berkata dengan lantang, "Sang kamu aku ini perang, mau apa? Maka kamu datang nangkap dengan pedang dan pentungan untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku." Katanya diam, membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Baru mau ditangkap aja udah teriak. Sedangkan ketika kemudian dia ditampar di Yohanes 18 nomor 23, Yesus berkata, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkan mana salahku. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku?" Dasar tuyul penipu. Lalu dikatakan ia tidak membuka mulutnya. Lalu yang teriak-teriak itu, "Eli, Eli, kenapa kamu lama sekali?" Eli, Eli, kenapa lama sabaktani? Itu siapa yang teriak itu? Siapa yang teriak? Banyak cerita, pendusta. Yesus itu protes di dalam Matius 26. Protes kepada orang-orang yang ingin menangkapnya. Yesus merasa heran kenapa beliau ditangkap, sementara beliau tidak pernah melakukan kejahatan. Pekerjaan beliau hanya mengajar di bait Tuhan, bait suci. Lalu kenapa kemudian ditangkap seperti teroris? Kenapa ditangkap sebagai penjahat? Kenapa ditangkap sebagai perampok? Renungkan itu. Ini nubuatan tidak cocok dengan Tuhan kau itu yang kau persembahkan kepada dewa Molok. Asal-asal aja ambil kitabnya orang. Yesus membantah, "Sang kamu aku ini, apa kamu pikir ini aku ini penyamun apa? Sehingga kamu itu datang untuk menangkap aku, membawa pedang lagi, bawa pentungan lagi. Untuk apa? Padahal tiap hari kau lihat aku mengajar di bait suci. Tapi kenapa kau tidak nanggap saya? Emang saya ini pencuri, maling?" Jadi kamu itu mengambil data di kitabnya orang Yahudi untuk mencocokkan Tuhanmu yang kau persembahkan kepada dewa Molok itu nggak nyambung. Di dalam Matius 26 nomor 64, Yesus jawab, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Ini maksudnya apa? Itu maksudnya apa? Maksudnya Yesus itu tidak sesuai dengan nubuatan yang Anda gunakan dalam kitabnya orang Yahudi. Suka-suka kamu demi untuk menyenangkan hati dewa Molok.
Sembarang aja ngambil kitabnya orang. Anda mengatakan Anda sudah mengakui imamat tempat, bahwa orang yang melakukan dosa, kalau dia adalah orang miskin, maka dia kambing betina. Kalau dia orang kaya, dia tokoh, dia imam, maka dia kambing jantan. Kalau seluruh umat Israel, maka lembu. Sudah tahu kamu. Sudah tahu ada perjanjian Tuhan dengan Bani Israel dengan darah. Tapi darah yang dimaksud bukan darah manusia, tuyul. Darah hewan. Sudah tahu kambing, lembu, domba, masih juga manusia yang disuguhkan. Emang kau pikir Hasem itu Tuhan pencipta langit dan bumi ini dewa? Dewa Molok apa? Banyak cerita. Lanjut Bang Hadi. Oke. Kamu saya beri kesempatan sekali lagi, Bro. Tadi itu Ibraninya diremukkan itu Daka. Nah, sekarang ini aja dulu. Dari mana kau tahu Ibraninya itu diremukkan? Kamu tadi coba ulangi lagi, Bro. Saya beri kesempatan kepada Anda. Coba baca lagi Ibraninya diremukkan apa, coba diulang lagi. Kamu ambil dari mana itu? Silakan. Kalau menurut saya, ya bukan menurut saya, sebagai data yang saya sudah dapatkan, bahwa data ini yang mengatakan bahwa di situ dikatakan adalah bahasa aslinya itu Fehu Mehola Nipe Sainu, artinya dia dianiaya karena pelanggaran kita. Enggak, kata diremukkan aja. Kata diremukkan itu apa bahasa Ibraninya? Ini satu ayatnya semuanya tadi ini. Enggak, ini yang dibahas diremukkan itu bahasa Ibraninya apa? Diremukkan itu Ibraninya apa? Kata Bang Juma tadi itu Daka. Kamu apa? Silakan cari. Atau kamu salah akui, gitu aja. Nangis. Komentar ya. Nangis. Malu dia. Nangis. Saya lagi cari dulu. Ya cari dulu. Kalau kamu cari dulu, boleh Bang Juma bicara dulu sambil cari? Boleh? Sebentar kok nih. Ya oke. Tunggu. Berapa hari? Mana tadi nih? Malah hilang dia, hilang kekuasaannya. Hilang dakanya, iya hilang diremuk. Tadi kamu bilang tuh diremukkan, diplesetkan, kepleset tadi, kamu bilang itu. Tadi kemana ini? Saya lagi cari. Waduh, kehilangan jejak ini. Atau kamu cari dulu Bang Juma biar bicara, boleh? Boleh ya? Begini sih, itu mau dipelesekan, mau diremukkan pun tidak masalah kok buat Enggak, saya. ini enggak begitu. Coba kamu cari bahasa Ibraninya itu diremukkan. Ibraninya apa? Tadi yang kau cari itu. Udah hilang tadi ini. Hilang ya. Kau cari lagi ya. Ke Bang Juma dulu bentar ya. Pokoknya gini jelas, saya ndak ini. Nah, dengan tadi ayat saya nggak beri kamu waktu bicara sebelum kau cari itu bahasa Ibraninya diremukkan. Bentar. Cari dulu. Boleh Bang Juma bicara dulu sambil kamu cari, boleh? Boleh ya? Boleh. Silakan Bang Juma. Dia nggak mau, dia cari dulu. Bahasa Ibraninya diremukkan, dia baru nyari dulu Bang Juma. Silakan Bang Juma lagi nambahin dikit. Bang Handi, kalau kita belajar ya, kalau kita melihat di dalam naskah atau manuskrip tertua, sebenarnya tidak ada kata tertikam di sana, nggak ada kata pemberontakan, nggak ada kata diremukkan. Tapi di manuskrip yang muncul di abad ke-16 itu ada kata yang saya katakan tadi itu. Ada kata daka di sana. Daka itu diremukkan, tapi padahal sebenarnya sesungguhnya itu nggak ada. Di manuskrip yang paling tua itu abad ketiga sebelum Masehi itu tidak ada kata itu, Bang. Tidak ada. Wehu mahota itu dikatakan begini. Wehu mehol mipasainu madukka me awonetenu musar saumenu Allah ubah habrata. Kemudian dikatakan nirfa lanu, itu tidak ada kata ditikam, nggak ada, diremukkan, nggak ada Bang. Yang ada cuma dikatakan tapi dia terluka untuk pelanggaran kita, dia memar untuk kesalahan kita, hukuman untuk kedamaian kita, di atas dengan garis-garisnya
maka sembuhlah kita. Tidak ada itu bang. Jadi mereka menerjemahkan kitab Yesaya 53 ini sesuai dengan selera mereka bang, supaya nanti dicocok-cocokkan dengan kitab Perjanjian Baru, supaya dianggap bahwa yang diceritakan di Yesaya 53 itu untuk Tuhan mereka yang dipersembahkan kepada dewa Molok. Begitu bang Handi. Oke, baik. Ya ada, itu tipuan aja itu. Oke, baik. Bro Nias, kamu udah dapat Ibraninya diremukan apa? Iya, itu namanya Payaf Giyahu, yang secara harafiah berarti dipukul atau diserang, atau berasal dari kata dasar paga yang berarti memukul atau menyerang. Itu dia bang, makanya dikatakan dipelesetkan. Jadi Nggak ada itu bang Handi, nggak ada. Kata diremukan itu daka. Belajar di mana? Kita kan sudah memberikan data, udah. Ya, diremukan dalam bahasa Ibrani apa? Ini kan tadi saya sudah kasih tahu bang. Ini mana Iya. tadi? apa? Apa yang kau sampaikan itu? Payaf Giyahu. Apa? Payaf Giyahu. Oh, ya. Di mana kamu bacanya itu? Kamu baca di mana? Silakan lanjutkan. Ini saya cari ini. Baru dia cari. Kanak-kanai. Di kanak-kanak baru dia cari. Kalau kamu belum ketemu jangan ngomong dulu. Masa sudah ketemu? Kalau di original teksnya manuskrip tertua itu Meduka. Meduka itu artinya memar. Atau ada yang menggunakan kata daka, artinya diremukkan atau remuk, hancur lebur. Nah, kiper lah kau. Udah, lanjut Bang Handi. Ini udah mulai bahaya ini soalnya. Enggak, kamu cari dulu bro, ini kita sambung lagi. Iya, karena sudah mau masuk di ayat nomor 8, nomor 9, nomor 10, mencret kau di situ. Kalau kita berangkat saya kalah di situ, udah saya kalah gitu. Lanjut ayatnya. Mengakui kalah di sini, oke, baik, kalah dia di sini. Lanjut ke model 8. Oke, lanjut ke model 8 ya. Sampai ke Oke, kamu yang bawa data loh, kamu yang bawa topik nih. Iya, udah selanjutnya kan. Nomor 8 saya baca. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Saya nggak mau nanya kepada Anda, mudah-mudahan Anda sehat. Apa artinya ini? Haleluya. Udah jelas itu, sesudah penahanan dan penghukuman. Jadi pada waktu itu dia ditahan. Nah, saya sedikit ini karena ada penahanan di sini. Tadi Bang Zuma mengatakan bahwa bukankah aku selalu ada di rumah ibadat? Kenapa kamu membawa pedang dan petung? Karena orang Israel pada waktu itu sangat takut sebenarnya kepada Yesus ini. Mereka kira Yesus itu kalau ini menyerang mereka dengan menggunakan malaikat. Dia memotong ayat ini. Dia mengatakan ini saya tangguh. Aduh ini. Instruksi Bang Handi. Kalau ternyata dia akui bahwa orang-orang pada masa itu takut ke Yesus. Aduh. Dia lari dari nubuat. Saya ngomong atau Anda ini nyerocet terus Anda ini Bang Zuma dari tadi. Jago nyerocet terus.